Kita berjumpa kembali di channel ini setelah beberapa bulan tidak update terkait seleksi pengadaan ASN P3K dan CPNS tahun 2025. Di video kali ini saya hanya ingin berbagi informasi terkait seleksi pengadaan P3K Tendik Sekolah Rakyat tahun 2025. Jadi ini dikhususkan bagi kamu yang ini menjadi ASN P3K Tenaga Kependidikan. Sekolah Rakyat ini salah satu proyek strategis nasional. Sebagaimana tercantum dalam peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan, pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim khususnya melalui penyelenggaraan sekolah rakyat, serta berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1299 Tahun 2025 tanggal 25 November 2025 tentang penetapan kebutuhan pegawai pemerintah, dengan perjanjian kerja melalui pengadaan tingkat instansi di lingkungan Kementerian Sosial RI tahun 2025. Kementerian Sosial Republik Indonesia membuka kesempatan kepada warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi P3K, Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat dengan penjelasan sebagai berikut. Adapun jumlah alokasi formasi P3K Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat tahun 2025, sebanyak 3.003 formasi dengan rincian, kualifikasi pendidikan, penempatan, dan jumlah kebutuhan sebagaimana tercantum pada lampiran 1, yang merupakan bagian, tidak terpisahkan dari pengumuman ini. Dari jumlah alokasi formasi yang disiapkan, terdapat beberapa tugas jabatan di tiap formasi, yaitu 1. Wali asuh, menjalankan peran sebagai penata layanan operasional, bertanggung jawab atas pembinaan dan kesejahteraan siswa. Yang kedua, Wali asrama, sebagai penata layanan operasional, mengelola kegiatan dan lingkungan asrama agar kondusif untuk belajar. 3. Operator sekolah, berperan sebagai pengelola layanan operasional, menangani administrasi dan operasional teknologi informasi sekolah. 4. Pengelola keuangan, sebagai pengelola layanan operasional, bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan sekolah. Yang terakhir, tenaga administrasi dengan jabatan operator layanan operasional melaksanakan tugas pencatatan, pendokumentasian bahan, dokumen umum dan/atau layanan administrasi lainnya. Dalam pengadaan seleksi ini, ada dua syarat, yang pertama syarat umum dan yang kedua syarat khusus. Syarat umum, pelamar yang diperkenankan mengikuti seleksi adalah yang memenuhi persyaratan umum sebagaimana tercantum pada pasal 23 Peraturan Menpan RB Nomor 6 Tahun 2024. Sedangkan syarat khusus yaitu P3K paruh waktu di instansi pemerintah yang telah ditetapkan NIP P3K paruh waktu. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 50 tahun pada saat melamar, dan bersedia bekerja secara shift atau diprioritaskan tinggal di asrama sekolah rakyat. Cara daftar, pelamar hanya dapat mendaftar pada satu formasi jabatan dan satu lokasi penempatan. Pelamar login melalui akun SSC ASN masing-masing di laman sscasnbkn.go.id. Kemudian, melakukan konfirmasi kesediaan mengikuti seleksi P3K untuk tenaga kependidikan pada sekolah rakyat. Memilih formasi jabatan pada sekolah rakyat yang tersedia, kemudian memperbaharui data kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Mengunggah pindai ijazah dan transkrip nilai sesuai kualifikasi pendidikan yang dipilih dalam bentuk PDF dengan ketentuan bahwa dokumen adalah pindai berwarna, dokumen asli, bukan fotokopi yang dilegalisir, dapat dibuka atau file tidak rusak, terbaca, dan jelas. Dan yang terakhir, mengunggah pas foto digital formal terbaru dengan latar belakang merah. Untuk seleksi, terdiri dari seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan dokumen pendidikan dengan kualifikasi jabatan. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada laman CASNBKN atau di laman Kemensos. Seleksi kompetensi teknis tambahan berupa psikotes, teknis pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan akan diumumkan kemudian. Jadwal seleksi bersifat tentatif apabila terdapat perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman CASNBKN atau di laman Kemensos. Jadi lakukan pemantauan dari kedua laman tersebut untuk selalu melihat updatean terbaru. Sistem kelulusan, penentuan kelulusan seleksi menggunakan sistem prioritas dan peringkat terbaik. Urutan prioritas yaitu P3K paruh waktu di lingkungan Kemensos dan P3K paruh waktu di lingkungan instansi pemerintah lainnya. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan diumumkan pada laman CASN dan laman Kemensos. Berikut ini daftar formasi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Sosial tahun anggaran 2025. Kalian juga bisa cek lampiran ini di deskripsi video ini. Ikuti terus channel ini dengan cara subscribe untuk mendapat info kisi-kisi soal P3K Tendik Sekolah Rakyat yang akan kami bahas.